Shalom, perkenalkan, saya Tommy dan ini istri saya Pingping dan putri kami Beverly. Kami dari Jemaat FJ Palembang. Kami mau membagikan kesaksian tentang putri kami. Setiap calon ibu pasti menginginkan anak yang dilahirkannya sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Namun bagaimana jika tidak demikian? Saat itu Beverly berumur 1 hari. Ketika dokter memanggil saya ke ruangan bayi dan memberitahukan bahwa ia memiliki penyakit jantung bawaan. Saat itu dokter mengatakan dia mendengar bunyi detak jantung Mbak tidak seperti bunyi pada bayi normal umumnya. Setelah mendengar itu, dada saya rasanya sangat sesak dan hati saya hancur. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa jantung Mbah bocor. Terdapat lubang pada biliknya sebesar 3,7 mm. Saat itu, dokter menyarankan untuk mengoperasinya jika umurnya sudah cukup. Namun kami tidak mengiyakannya. Dan kemudian kami dipertemukan dengan dokter spesialis jantung anak di Palembang. Dan dokter ini mengatakan ya benar bahwa jantungnya Mbah bocor. Dan setelah ia memeriksanya, betapa terkejutnya kami ketika ia mengatakan bahwa Beverly memiliki lubang lainnya, yaitu pada serambinya sebesar 5 mm. Jadi dia memiliki 2 lubang jantung, satu sebesar 3,7 mm dan satunya lagi sebesar 5 mm. Dan dokter ini mengatakan karena lubangnya ini termasuk dalam kategori sedang, maka yang perlu dilakukan adalah diobservasi dari bulan ke bulan. Dan dia mengatakan bahwa anak kami tidak boleh sesak nafas dan tidak boleh sampai membiru. Setiap hari kami selalu mendoakan Beverly. Begitu juga dengan keluarga besar kami dan keluarga besar pastor kami dan juga jemaat gereja kami. Di dalam doa kami selalu meminta mukjizat jantung baru yang sempurna bagi Beverly. Kami juga selalu menyanyikan lagu mukjizat itu nyata setiap hari. Puji Tuhan, seiring waktu dan pertumbuhannya, Beverly tumbuh menjadi anak yang sehat dan dia tidak pernah sesak napas, begitu juga badannya tidak pernah biru. Dan saya juga dikuatkan dengan satu ayat yang Tuhan kasih kepada saya di ayat Yohanes 9 sampai ayat 1 sampai pasal 1 sampai pasal 3. Nah, sewaktu Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, Tuhan melihat seorang buta sedang duduk. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, dosa siapakah? Apakah dosa orang tuanya atau dosa anak itu?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Itu bukan dosa siapapun, tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada anak itu." Dan pada waktu Beverly berumur 1 tahun 1 bulan, kami kembali memeriksakannya ke dokter. Dan dokter mengatakan bahwa lubang pada serambinya yang sebesar 5 mm telah menutup, dan lubang pada biliknya yang pada awalnya sebesar 3,7 mm telah mengecil menjadi 2,4 mm. Sungguh kebahagiaan yang tidak bisa kami lukiskan. Tuhan menjawab doa-doa kami, dan kami sangat bersyukur untuk itu. Kemudian dokter mengatakan untuk 2 tahun, 1 atau 2 tahun lagi untuk memeriksakan anak kami. Dan 2 tahun kemudian kami memeriksakan anak kami ke 2 dokter. Pada saat kedua dokter ini dan mereka meng-ESG jantung anak kami, saya hanya diam pada saat dia memeriksa. Dan dalam hati saya berdoa, Tuhan, jantung baru yang sempurna, aku percaya Tuhan pasti berikan bagi anak kami. Begitu lama dia memeriksa jantung anak kami.
Dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia seperti melihat ada selaput yang menutup di jantungnya Ben. Dan dokter yang kedua juga mengatakan lubangnya ini sudah sangat kecil, jadi dia tidak bisa mengukur berapa milimeter ukuran lubangnya. Dan saat itulah saya langsung menangis. Saya percaya ini adalah mukjizat Tuhan. Saya percaya 100% jantung baru yang sempurna Tuhan sudah berikan untuk anak kami, Beverly. Kami benar-benar bahagia dan mengaminkan bahwa Tuhan sudah memberi jantung baru yang sempurna. Harapan kami untuk Beverly, ya, tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan setiap hari. Sampai hari ini kami selalu berdoa menaikkan syukur untuk jantung yang baru dan sempurna bagi Ben. Dan kami mengencourage bagi setiap orang yang menantikan mukjizat kesembuhan dari Tuhan, percayalah Tuhan sudah menebus segala sakit penyakit kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mukjizat kesembuhan pasti terjadi bagi yang percaya dan mengharapkan, dan terus berdoa setiap hari, dan jangan lupa juga mendoakan orang lain yang membutuhkan kesembuhan dan mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan pasti terjadi pada waktunya. Ceritaku belum selesai. Amin.